Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami selaku majelis gereja mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Allah. Karena atas kasih karunia-Nya, kita diperkenankan untuk merayakan penyertaan Allah bagi kita semua selaku gereja. Ia menyertai perjalanan gerejanya melalui pekerjaan pelayanan para pendahulu dan senior kita. Dan hingga usia ke-43 tahun, kita tetap merasakan tuntunan tangannya. Ia telah dan akan menyertai kita dalam berbagai keadaan, baik dalam kelimpahan maupun kelemahan. Itulah sebabnya kita bersyukur, meskipun dalam suasana pandemi virus COVID-19, kita tetap mengingat penyertaan Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di bawah terang firman Tuhan ini menjadi nyata bahwa syukur dipanjatkan dalam masa apapun karena Allah tetap menyertai kita. Sebagai gereja, kita dipanggil untuk memelihara kehidupan dan membawa damai sejahtera, baik melalui setiap karya pelayanan pribadi-pribadi maupun bersama-sama dalam komunitas gereja, masyarakat, dan pemerintah. Dengan saling berbagi dan memberi, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga di tengah berbagai keterbatasan yang dapat melemahkan ini, kita tetap dimampukan melaksanakan tanggung jawab kita untuk menghadirkan damai sejahtera. Dengan tema bergereja di tahun 2021, hidup dan melayani bersama sebagai keluarga Allah, kita akan melanjutkan kegiatan dan pelayanan tahun sebelumnya. Meskipun kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, namun kita tetap percaya sebagai keluarga Allah, Ia akan terus menyertai gerejanya di sini untuk terus hidup dan melayani di tengah pandemi dan berbagai perubahan yang sedang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bersama, gereja kita masih berkebaktian secara online. Dan sementara beberapa gereja telah berkebaktian secara tatap muka, keputusan Majelis GKJ Wisma Pandunggal Merican untuk masih berkebaktian secara online didasarkan dengan berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan kesehatan dan keselamatan bersama. Hal ini seperti yang disarankan oleh para tenaga kesehatan, dokter, dan perawat dari gereja-gereja Kristen Jawa dalam Klasis Semarang Timur dalam 2 kali kesempatan diskusi, yaitu tanggal 26 Juni 2020 dan 20 November 2020. Diskusi pertama bertema tanggung jawab gereja dalam memulai kebaktian minggu pada masa pandemi di GKJ Kabluk. Diskusi yang kedua bertema percakapan para tenaga kesehatan tentang virus COVID-19, penularan, penanganan, dan dampaknya hingga saat ini via Zoom, yang mengungkapkan bahwa angka penularan grafiknya terus meningkat, baik di Indonesia
maupun di Kota Semarang. Akhir-akhir ini, Provinsi Jawa Tengah sempat menjadi epicentrum baru kasus aktif terbesar di Indonesia. Dan dalam waktu dekat ini, belum diketahui secara pasti kapan pandemi akan berakhir. Oleh karena itu, mari kita masih akan berkebaktian secara online, baik rekaman maupun live streaming yang sedang dipersiapkan untuk memelihara keselamatan dan kebersamaan di antara kita. Kiranya kerinduan kita untuk bertatap muka mendorong kita untuk tetap waspada, mengingat angka penularan yang masih meningkat dan terus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan yang dikenal dengan 3M. Sehingga jika Tuhan menghendaki dan telah tiba waktunya nanti, pasti kita akan bertemu dan bertatap muka kembali. Tetap semangat, sabar, dan sukacita, sehingga tetap terjaga imun, iman, dan aman. Selamat ulang tahun ke-43 GKJ Wisma Panunggal Merican. Selamat merayakan dan beribadah secara online. Allah senantiasa beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian syukur hari ulang tahun ke-43 Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican, Selasa, 1 Desember 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh secara pribadi. Kita datang beribadah hari ini untuk merayakan karya Tuhan di tengah gerejanya. 43 tahun Tuhan sudah berkarya di Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican. Marilah kita membuka mata kita, telinga kita, dan hati kita, supaya kita tidak berhenti bersyukur dan terus menebarkan cinta Tuhan, menyayangi, serta melayani setiap orang. Terpujilah Tuhan yang hadir dan berkarya di tengah kita. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Mazmur 92 ayat 5. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kebaktian syukur hari ulang tahun ke-43 Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican ini kita dasarkan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat terkasih, tema kebaktian syukur hari ulang tahun gereja kita tahun ini adalah hidup dan melayani bersama sebagai keluarga Allah. 43 tahun lamanya, Sang Raja Gereja telah mempersatukan kita dalam Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican. Bagi kita, manusia, 43 tahun adalah usia yang matang. Bergumul dengan pekerjaan, pasangan, masa depan, dan menjadi harapan kita bahwa gereja kita ini adalah boleh semakin dewasa dan matang dalam hidup pribadi jemaatnya dan pelayanan bersama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Yesaya 61 ayat 1-3a. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan
ciptaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita bersama-sama berdiam diri dalam doa pengakuan dosa. Kita akan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur, karena 43 tahun sudah Engkau memimpin gereja kami dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami juga datang dengan penuh kesadaran bahwa ada banyak hal yang harus kami lakukan, namun belum juga kami kerjakan. Tuhan, ampunilah kami. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Selamat ulang tahun gerejaku, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Wisma Panunggal Merican yang ke-43 tahun. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Wisma Panunggal Merican yang ke-43. Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk gerejaku GKJ Wisma Panunggal Merican yang ke-43. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Wisma Panunggal Merican yang ke
ke-43. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Otanyobi omedetou gozaimasu. Selamat ulang tahun untuk gerejaku tercinta GKJ Wisma Panunggal Merican yang ke-43. Tuhan Yesus memberkati. Jane, bye-bye. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerejaku GKJ Wisma Panunggal Merican yang ke-43. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku GKJ Wisma Panunggal ke-43. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Iya. Selamat malam sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan. Karena ini sebuah kesempatan, banyak generasi-generasi muda yang muncul yang tidak mengalami masa-masa GKJ Wisma Panunggal Semarang yang pertama. Di Semarang itu ada satu gereja, Gereja Semarang, tahun 52. Tapi menjadi gereja dua, yaitu Gereja Semarang Timur yang berpusat di Melaten, Gereja Melaten, dan Gereja Kalisari. Nah, yang berpusat di Gereja Melaten itulah yang membangun gereja GKJ Wisma Panunggal Merican. Jadi GKJ Wisma Panunggal Merican itu GKJ-nya Semarang Timur yang diwariskan dengan banyak perubahan dari GKJ Wisma Panunggal Merican, gedung yang baru. Dan sampai saat inilah dipakai menjadi GKJ Wisma Panunggal Merican. Supaya ini banyak yang tahu dan meneruskannya. Selamat melakukan pekerjaan pembangunan GKJ Wisma Panunggal Merican yang diselenggarakan pada tahun 1968, 31 Desember. Hari ini Selasa 1 Desember 2020. Saya Pendeta Emeritus dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan cucu-cucu, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican Semarang. Semoga Tuhan memberkati perjalanan yang sudah ke 43 tahun kepada generasi lanjut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, untuk setiap penyertaan, limpahan kasih karunia, bagi kami selaku gerejamu di tempat ini, kami bersyukur. Dan biarlah firman-Mu saat ini menjadikan kami sebagai keluarga Allah, dimampukan untuk terus melayani,
di dalam kebersamaan memasuki pandemi saat ini. Kami percaya sabda-Mu adalah kekuatan dan sumber sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ulang tahun ke-43 gereja kita tahun ini sungguh istimewa. Karena kita merayakannya dalam masa pandemi. Rasanya tidak banyak hal yang bisa kita lakukan. Biasanya mulai memasuki bulan Desember, kita mulai berkumpul, mulai latihan-latihan untuk kegiatan Desember baik ulang tahun gereja maupun Natalan. Namun tahun ini, kita tidak dapat berkumpul bersama untuk merayakannya. Kita beribadah dan merayakannya bersama-sama, namun sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, namun bersama. Baik dalam arti kiasan maupun sesungguhnya. Saudara-saudara, ungkapan bersama-sama, namun sendiri-sendiri, atau sendiri-sendiri namun bersama-sama. Sebelum pandemi, ungkapan ini mungkin tidak terlalu kita perhatikan. Tetapi setelah pandemi, kita mulai memahami, bahkan mengalami. Ketika pandemi datang, terus terang kita merasakan ada sesuatu yang telah direnggut, telah dirampas dari kita. Apakah itu? Yaitu kebersamaan, keakraban, dan kehangatan yang biasanya didapat melalui kehadiran secara fisik di dalam persekutuan doa, baik di gereja maupun di blok-blok. Demikian juga di dalam kita berkumpul bersekutu. Sekarang kita ditawarkan nilai kebersamaan dan kepedulian tanpa perjumpaan. Kebersamaan dan kepedulian tanpa kehadiran. Mungkinkah? Barangkali dulu dengan cepat kita akan menjawab, tidak mungkin. Sulit. Namun justru sekarang kita diajak atau dipaksa untuk memahami bahwa kebersamaan sebagai persekutuan yang berdasar kasih ternyata tidak harus dikerjakan dalam kebersamaan dalam arti kehadiran secara fisik. Meskipun tidak hadir secara fisik, namun ketika terdapat semangat kebersamaan untuk melayani, ternyata pelayanan dan kegiatan gereja
dapat dijalankan. Saudara-saudara, pandemi, krisis dan kesulitan-kesulitan ini ternyata mengajarkan kepada kita sesuatu hal yang baru. Apakah itu? Yaitu persekutuan dapat terjadi tidak semata-mata karena adanya kebersamaan dengan hadir secara fisik. Namun persekutuan ternyata juga dapat terjadi karena adanya kesamaan semangat untuk peduli dan terus melayani meskipun tanpa kehadiran fisik. Saudara-saudara, bukankah ini sangat layak untuk menjadi hadiah, kado bagi hari ulang tahun ke-43 kita sebagai gereja? Bersekutu karena terdapat kesemangat-semangat untuk peduli dan terus melayani meskipun belum atau tidak dapat hadir secara fisik, terus dapat kita kerjakan. Saudara-saudara, dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47, dan juga menjadi nyata dalam sejarah tradisi bergereja sejak dahulu. Bersekutu bersama-sama dengan bersaksi dan melayani sebagai kesatuan tritugas gereja, selama ini dipahami dalam kehadiran fisik. Dan bukankah itu hal yang membuat kita bersuka cita ketika dapat berkumpul dan bertatap muka? Namun ketika sekarang pandemi terjadi, kita mulai berkenalan dengan rapat-rapat online. Sesuatu yang mungkin sulit dibayangkan hingga kini. Karena kita terbiasa kalau rapat ya bertemu, dan betapa repotnya rapat online. Program dan kegiatan dipilih yang benar-benar bermanfaat dan dapat dilakukan dengan sesedikit mungkin personal. Padahal kita terbiasa, jika mungkin berkumpul, bertemu, kita rame-rame, semakin rame, semakin asik. Dan sekarang kita juga dengan aplikasi tertentu, donasi, bantuan kepada mereka yang membutuhkan dapat segera diberikan. Padahal 1-2 tahun yang lalu, kita masih bercanda tentang persembahan dengan cara kartu yang digesek seperti di mal atau toko besar. Sekarang beberapa gereja Kristen Jawa, sahabat-sahabat kita, bahkan telah ada yang menggunakan aplikasi tertentu dengan barcode tertentu untuk transfer persembahan. Jadi malah tidak pakai gesek-menggesek lagi. Media sosial, misalnya WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain, turut hadir bukan sekedar menyemarakkan, tetapi menjadi sarana seperti jalan tol yang hadir sebagai media untuk berkomunikasi, untuk berbagi. Kita dapat menyaksikan banyak hal, dan kita pun dapat berbagi banyak hal. Semakin hari teknologi semakin maju, namun tidak dapat dipungkiri juga, semakin hari kita dan masyarakat modern lainnya merasakan menjadi semakin sering merasa terasing satu dengan yang lain sebagai dampaknya. Semakin banyak orang yang merasa kesepian, meskipun semakin banyak ia memiliki nomor kontak dan aplikasi media sosial. Namun kita juga merasakan dampaknya. Dan kita merasakan kebutuhan betapa pentingnya kehangatan seperti dalam keluarga kita masing-masing, meskipun tidak dapat berjumpa secara fisik. Dan muncul harapan untuk membawa kekeluargaan itu juga mewujud dalam gereja intergenerasional, gereja yang terbuka untuk keterlibatan berbagai unsur, jenjang usia, untuk ambil bagian
di dalamnya. Saudara-saudara, dalam situasi konteks yang demikian inilah, kita sebagai gereja yang berusia 43 tahun diletakkan dalam situasi hidup dan melayani bersama sebagai keluarga Allah, sebagaimana tema kita saat ini. Dan dalam kebaktian ulang tahun yang istimewa ini, menjadi kesempatan yang baik untuk merenung, menjawab tantangan yang sedang kita alami, yaitu perubahan yang sedang cepat terjadi. Dan perubahan saat ini setidaknya terdapat dua kata yang penting, yaitu interupsi dan disrupsi. Interupsi berarti ada perubahan atau perhentian sejenak, kemudian proses berjalan kembali seperti biasa, seperti direncanakan sebelumnya, seperti yang sudah-sudah. Misalnya di sidang, rapat besar, ada orang yang interupsi. Itu artinya supaya didengarkan, diingatkan mekanisme berjalan dengan baik, kembali pada relnya. Itulah interupsi. Meski sejenak interupsi diperlukan agar proses dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar. Berbeda dengan interupsi, disrupsi lebih ekstrim. Disrupsi adalah perubahan yang harus dilakukan agar terus ada dan terus berguna, mau tidak mau. Yang tidak mau akan tergulung dan tersingkir dengan sendirinya. Dan sekarang memasuki zaman 4.0. Semakin banyak organisasi berguguran. Perusahaan yang tidak siap, tidak mau berubah, akan dengan sendirinya menciptakan jalan untuk kolaps. Saya rasa tidak berbeda demikian dengan gereja. Gereja yang tidak siap mereformasi dirinya, mengubah diri agar lebih berguna, akan teralienasi, akan tersingkir dengan sendirinya. Tentu perubahan ini bukan sekedar perubahan dengan ikut-ikutan meniru orang lain, namun perubahan yang memiliki keunikan, berangkat dari diri sendiri, sehingga lebih berfungsi dan berguna. Mau tidak mau, gereja harus berubah. Apa yang perlu diubah? Tentu bukan hanya kegiatannya, sarana prasarananya, tetapi terlebih lagi adalah mindset-nya, cara berpikirnya. Dalam masa pandemi, masa krisis ini, banyak gereja mengalami penurunan jumlah total persembahan. Saya kira ini adalah hal yang wajar karena kita semua terdampak imbas pandemi. Lalu apakah yang harus kita lakukan sebagai gereja? Mungkin salah satunya adalah memberikan anjuran untuk rajin berpersembahan. Cukupkah itu? Langsung saja dijawab, tentu tidak. Karena memang bukan itu jawabannya. Saudara-saudara, hari-hari ini di banyak wilayah, banyak gereja sedang dicoba ditumbuhkan kegiatan PEJ, pengembangan ekonomi jemaat di dalam gereja menjawab krisis, termasuk di klasis kita, klasis Semarang Timur. Singkatnya, di sini gereja harus tidak lagi hanya memikirkan masalah rohani saja. Misalnya kebaktian saja, persekutuan doa saja, retreat saja, dan seterusnya. Namun dalam dunia yang sedang berubah cepat ini, kita sebagai gereja disadarkan perlu memikirkan dimensi ekonomi dalam kebersamaan. Tidak hanya memikirkan rohani, tetapi juga kewirausahaan. Ini hanyalah salah satu contoh perubahan mindset. Perubahan cara berpikir. Ketika cara berpikir kita telah berubah,
tentu akan terjadi terobosan-terobosan lainnya di dalam pelayanan kita. Harapannya, pelayanan kita selaku gereja lebih efektif, efisien, tanpa kehilangan kehangatan kebersamaan sebagai keluarga. Meskipun ke depan mungkin sekali banyak hal dilakukan secara online, namun itu semua adalah pelayanan di dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah, yaitu hadirnya keadilan, keutuhan ciptaan, dan kasih. Semoga kita sebagai gereja dapat terus relevan, signifikan menjawab tantangan zaman. Selamat ulang tahun untuk kita semua selaku gereja GKJ Wisma Panunggal Merican. Amin. Bersama kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. 43 tahun Gereja Kristen Wisma Panunggal Merican terus bersinar, bertumbuh, dan menjadi berkat. Pemotongan tumpeng oleh Pendeta Teguh Prasetyo Adi dan diserahkan kepada generasi penerus Gereja Kristen Wisma Panunggal Merican. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia.
Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah yang penuh dengan kemurahan, atas kasih dan penyertaan-Mu, Engkau telah menjadikan kami sebagai gereja-Mu. Dan 43 tahun kami hidup di dalam kebersamaan dan persekutuan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kesempatan saat ini kami bersyukur, kami memuji atas setiap kemurahan-Mu. Oleh karena itu, dengan mengingat setiap berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi para setiap pendahulu kami, yang telah mengajarkan kepada kami, membimbing kami, biarlah kasih setia-Mu itu juga dinyatakan bagi setiap mereka yang hendak mengikuti teladan Kristus Yesus di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan gereja-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang akan terus menolong, menopang kami dalam perjalanan tahun-tahun yang akan datang. Kami mohon berkat-Mu agar kami dimampukan untuk menghidupi kehidupan bersama-sama dengan Engkau, hidup dan melayani bersama sebagai keluarga Allah. Kiranya kasih setia-Mu yang akan terus memampukan kami hidup di dalam pelayanan, baik dalam situasi suka maupun duka, baik dalam situasi bahagia maupun ketika sedang terjadi krisis dan derita. Kami mohon, kiranya Engkau yang akan terus menjadikan kami sebagai persekutuan yang melibatkan seluruh usia, berbagai jenis unsur, gereja intergenerasional. Biarlah kasih setia-Mu yang akan terus kami nantikan, karena telah nyata pertolongan-Mu dalam kehidupan kami selaku gereja. Kami mohon berkat-Mu, kiranya kami juga dimampukan untuk hidup di dalam kemurahan hati, di dalam kami berapresiasi, di dalam kami saling menghargai, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga perjalanan, kelancaran, di dalam semangat berpelayanan, di dalam penyusunan, perencanaan maupun pelaksanaan program kerja 2021, kami mohon, kiranya kami dijadikan sarana-Mu untuk menghadirkan kasih Allah, menghadirkan kerajaan surga di tengah dunia, sehingga kami pun terlibat di dalam pembangunan kasih, keadilan dan keutuhan ciptaan. Kami mohon berkat-Mu, biarlah kasih setia-Mu yang akan terus dirasakan dan memimpin para pemimpin-pemimpin kami, sehingga gereja, masyarakat dapat merasakan pertolongan-Mu bersama-sama mengupayakan jalan keluar dari pandemi dan krisis yang sedang terjadi. Kiranya hanya Engkaulah penolong, penyelamat, penuntun dalam perjalanan gereja Tuhan di tempat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur atas usia ke-43 tahun ini dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan terdapat dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14, demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih karunia, kami bersyukur melalui karya-Mu, gereja kami saat ini genap berusia 43 tahun. Dalam kebaktian syukur ini, kami hendak mempersembahkan dengan penuh sukacita sebagai ungkapan syukur kami. Kami menyadari bahwa segala-galanya berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, lengkapi dan sempurnakan persembahan ini, serta jadikan persembahan kami sebagai sarana kemuliaan-Mu di muka bumi. Dalam Yesus Kristus kami naikkan persembahan kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Marilah jemaat yang terkasih, kita melangkah maju dan mengangkat panji Kristus. Wujudkan hidup Kristiani, hidup penuh syukur, berjuang untuk jadi garam dan terang, menjadi saksi dan beritakan Injilnya. Dirgahayu Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican, Tuhan memberkati. GKJ Wisma Panunggal bersyukur pada Tuhan di dalam jalan hidupnya, selalu taat dan setia, melangkah maju angkat panjinya, panji Kristus yang mulia, berjalan dengan gembira dalam suka dan duka, berjuang terus untuk menjadi garam dan terang dunia, menyebar Injil kerajaannya
benih keselamatan di dalam ulang tahunnya, bersyukur dan